Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di video ketiga di kelas 8 di materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Di video ketiga ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, apakah sebenarnya hukum Newton itu? Hukum Newton ini dapat dikatakan menjadi hukum dasar dari semua penjelasan tentang gerak benda. Menjelaskan gerak benda. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa gaya itu merupakan suatu tarikan atau dorongan. Nah, karena suatu benda menerima gaya, maka akibat yang ditimbulkan bisa menjadi bergerak, atau menjadi diam, atau menjadi berubah arah. Nah, penjelasan rincinya akan dijabarkan melalui hukum Newton ini. Hukum Newton ini terbagi menjadi 3 hukum. Ada hukum ke-1, ada hukum kedua, dan juga ada hukum ketiga. Baik. Hukum ke-1 Newton, kedua Newton, dan ketiga Newton. Baik, kita akan memasuki ke hukum yang pertama. Hukum ke-1 Newton. Nah, sebelum kita mendefinisikan hukum ke-1 Newton, ada sebuah ilustrasi. Di sini ada sebuah lantai. Di atas lantai ini ada sebuah benda. Nah, kemudian benda ini mendapatkan 3 buah gaya. Ini gaya yang pertama, gaya yang kedua, dan gaya yang ketiga. Gaya yang pertama berarah ke kanan. Misalnya F1 sama dengan 8 Newton. Kemudian gaya yang kedua bernilai 3 Newton ke kiri. Kemudian gaya yang ketiga juga ke kiri bernilai 5 Newton. Nah, kalau kita mencari resultan yang diterima benda, resultan gaya yang diterima benda, maka dapat kita cari F1 tambah F2 tambah F3, atau F1-nya ke kanan 8 ditambah F2 3 ke kiri atau min 3 ditambah F3 5 ke kiri, atau F3-nya adalah min 5, sehingga 8 plus 8 min 3 min 5 sama dengan 8 dikurangi 8 sama dengan 0 Newton. Apa yang terjadi dengan benda jika resultannya sama dengan 0? Apa yang terjadi jika resultan sama dengan 0? Nah, jika suatu benda mendapatkan gaya dan jumlah gaya atau resultan yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka hukum 1 Newton menyatakan jika, saya kasih pembatas dulu, jika resultan gaya sama dengan 0, atau dituliskan sigma F sama dengan 0, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama,
jika benda awalnya diam, maka akan tetap diam. Jika benda awalnya bergerak, maka akan tetap bergerak. Tetapi dengan kecepatan yang konstan. Nah, ini adalah hukum ke-1 Newton. Jadi suatu benda yang mendapatkan gaya dan jumlah gaya resultannya itu menjadi 0, maka ada kemungkinan kalau dia awalnya diam, dia akan tetap diam. Kalau dia awalnya bergerak, dia akan tetap bergerak, namun dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, jadi jika resultan sama dengan 0, itu sebenarnya sama saja dengan benda tersebut tidak menerima gaya apapun. Jadi gaya-gaya ini saling meniadakan. Nah, karena seperti tidak menerima gaya apapun, maka kalau dia awalnya diam, ya dia akan tetap diam. Kalau dia awalnya bergerak, maka akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, maka hukum 1 Newton ini bisa disebut juga dengan hukum kelembaman. Nah, jadi ini disebut juga dengan hukum kelembaman, atau mudahnya adalah hukum kemalasan. Apa artinya? Suatu benda akan cenderung untuk mempertahankan posisinya. Mempertahankan posisinya. Jadi kalau dia posisi awalnya diam, maka dia akan cenderung mempertahankan diri untuk diam. Kalau dia awalnya bergerak, maka dia akan cenderung mempertahankan geraknya, namun dengan kecepatan tetap. Contoh hukum 1 Newton ini yang sering keluar atau sering ada dalam soal tes atau dalam kehidupan. Nah, contohnya misalnya ada sebuah mobil. Ada sebuah mobil. Nah, di dalam mobil itu ada 2 orang penumpang. Nah, ada penumpang pertama dan ada penumpang kedua. Nah, mobil ini bergerak ke arah kanan. Nah, jika mobil ini direm mendadak, apa yang akan terjadi? Nah, coba kita bayangkan ada sebuah mobil melaju ke arah kanan, kemudian mobil itu direm mendadak. Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Kedua orang ini akan secara alamiah mereka akan terlempar ke arah depan. Jadi mereka akan terlempar ke sini. Nah, ini seperti kalau kita naik motor atau naik mobil kemudian direm mendadak, maka tubuh kita akan otomatis refleks untuk terdorong ke depan. Kenapa ini terjadi? Nah, karena saat mobil bergerak, ke kanan, maka orang atau penumpang di dalamnya juga sedang bergerak ke kanan.
orang di dalamnya juga bergerak ke kanan. Nah, sesuai hukum inersia bahwa suatu benda akan cenderung mempertahankan posisinya. Jadi menurut hukum 1 Newton atau inersia, atau bisa disebut juga hukum kelembaman, ya ini tadi. Nah, maka penumpang akan mempertahankan kondisinya untuk tetap bergerak ke kanan. Jadi kalau mobil ini awalnya berjalan ke kanan, direm mendadak, maka kedua penumpang ini akan terdorong ke depan atau ke kanan juga. Hal ini karena kedua penumpang ini punya sifat kelembaman, sehingga ketika direm maka orang ini akan cenderung untuk mempertahankan posisinya, yaitu tetap ingin bergerak ke kanan, sehingga mengakibatkan mereka terjatuh ke arah kanan. Atau sebaliknya, seperti saat kita naik motor kemudian digas secara mendadak, maka kita akan seperti tertarik ke belakang. Itu juga sama, kita sedang berusaha mempertahankan posisi seperti pengaplikasian di hukum ke-1 Newton atau hukum inersia. Jadi hukum ke-1 Newton itu terjadi pada satu benda yang mendapatkan banyak gaya dan resultan gayanya sama dengan 0. Sekarang kita ke hukum kedua Newton. Ilustrasi hukum kedua Newton, misalnya ada sebuah benda, kemudian benda itu terletak di atas lantai seperti ini, dan sama mendapatkan dua buah gaya. Oke, gaya pertama, gaya kedua. Gaya pertama berarah ke kanan 8 Newton. Gaya kedua berarah ke kiri 5 Newton. Bagaimana dengan resultan benda tersebut? Maka resultan benda sama dengan F1 tambah F2, 8 ditambah 5 ke kiri minus 5, sehingga menjadi 8 min 5 sama dengan 3 Newton. Hasilnya tidak sama dengan 0. Sehingga apa yang terjadi jika resultan gaya tidak sama dengan 0? Apa yang akan terjadi? Nah, kalau tadi pada hukum pertama Newton, kalau resultan gayanya sama dengan 0, maka benda tersebut kalau dia diam akan tetap diam, atau kalau benda itu awalnya bergerak, dia akan tetap bergerak. Kalau suatu benda mengalami resultan gaya tidak sama dengan 0, jika resultan gaya tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dan mengalami sebuah percepatan. Percepatan disimbolkan dengan A kecil. Nah, jika benda tersebut mendapatkan gaya yang resultannya tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, percepatan di sini bisa saja dia dipercepat, geraknya dipercepat, atau diperlambat.
Nah, sehingga persamaan hukum kedua Newton ini menjadi F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan benda. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Andai kata benda ini memiliki massa 2 kg. Nah, berapa percepatannya? Nah, kita dapat hitung menggunakan hukum kedua Newton persamaannya, F sama dengan M kali A. Sehingga dapat kita masukkan F sama dengan M kali A. Kemudian F-nya adalah resultannya ini tadi, yaitu 8 dikurangi 5, masanya 2 kali A. 8 dikurangi 5, 3, 2 kali A, sehingga A sama dengan 3/2, sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi benda tersebut dipercepat sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kemana arahnya? Karena percepatan ini adalah vektor, ya, ini adalah vektor, gaya juga vektor, maka arah percepatan ini, kalau seperti yang kita pelajari di gaya, kalau dia bernilai positif, maka dia akan berarah ke kanan. Nah, selain itu dapat kita lihat analoginya. Di sini gaya yang ke kanan 8, gaya yang ke kiri 5. Lebih besar gaya yang kanan, maka otomatis benda akan tertarik ke kanan. Nah, jadi itu adalah hukum kedua Newton. Jika benda mengalami beberapa gaya dan resultannya tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dan mengalami percepatan. Jadi percepatan itu kalau kita ingat GLBB, itu bisa gerak dipercepat atau gerak diperlambat. Nah, kemudian kita masuk ke hukum ketiga Newton. Sebelumnya di sini ada contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama dan yang kedua. Contoh soal yang pertama, sebuah lemari bermassa 8 kg didorong seorang anak dengan gaya 2 Newton. Tentukan besar percepatan yang dialami lemari. Kita jawab nomor 1. Diketahui massa lemarinya 8 kg dan gaya dorongnya adalah 2 Newton. Ditanya A. Kita jawab seperti persamaan tadi, F sama dengan M kali A. F-nya adalah 2, M-nya 8 kali A. A sama dengan 2/8, atau kalau kita sederhanakan 1/4 atau 1/4, atau percepatannya 0,25 meter per sekon kuadrat. Ini adalah jawaban yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Sebuah mesin mobil balap menghasilkan gaya 100 Newton. Oke, diketahui F sama dengan 10.000 Newton. Berapakah percepatan balap jika massa mobil 1500 kg? Nah, ini 1500 kg dan total gaya gesekan permukaan jalan dan gesekan angin adalah 1000 Newton. Nah, ditanya percepatan A. Kita jawab. Jadi seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, bahwa gaya gesek itu
arahnya berlawanan dengan gaya utamanya. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah mobilnya, ini jalannya. Nah, mobil ini mempunyai gaya mesin 10.000 Newton. Nah, sedangkan di sini dia mengalami gaya gesek yang berlawanan arah 1000 Newton. Maka berapakah percepatannya? Kita jawab F sama dengan M kali A. F nya adalah berarti 10.000 dikurangi 1000 sama dengan 1500 kali A. 10.000 dikurangi 1000, 9.000 sama dengan 1500 kali A. A sama dengan 9.000 per 1500. Kita coret, sama dengan 90 dibagi 15 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Sehingga mobil ini mengalami percepatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Jadi ini adalah hukum kedua Newton. Nah, sekarang kita ke hukum 3 Newton. Nah, hukum ketiga Newton dikenal dengan hukum aksi-reaksi. Bagaimana maksudnya? Di hukum ketiga Newton itu adalah jika suatu benda, jika benda A memberikan gaya ke benda B, jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya reaksi ke benda A yang sama besar dengan arah berlawanan. Sehingga secara persamaan dapat dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya apa? Bahwa suatu benda yang memberikan gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Nah, contohnya di roket ini digambar di samping, bahwa saat mesin roket ini menyala dan kemudian mengeluarkan api dari bawah, maka dia sedang memberikan gaya ke bawah. Oke, saya pakai warna merah biar kelihatan. Nah, roket ini memberikan gaya aksi ke arah bawah kepada tanah atau landasan, sehingga sebagai timbal baliknya maka landasan atau yang ada di sekitar sini akan memberikan gaya reaksi juga yang arahnya berlawanan. Jadi roket memberikan gaya aksi ke bawah, maka roket akan mendapatkan gaya reaksi ke atas sehingga roket ini dapat terbang ke atas. Ini adalah contoh dari hukum aksi reaksi. Nah, jadi seperti kalau kita punya ilustrasi, ada dua benda. Ini benda A yang besar dan ini benda B yang lebih kecil. Kalau benda B memberikan gaya ke benda A, B kepada A, maka A juga akan memberikan gaya A kepada B dengan arah yang berlawanan, tapi dengan besar yang sama.
contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti ini. Nah, saat kepala menyundul bola, maka kepala memberikan gaya aksi kepada bola dan bola pun akan memberikan gaya reaksi kepada kepala. Nah, kepala menyundul bola, memberikan bola ke arah atas, memberi gaya ke arah atas, maka bola akan memberikan gaya ke kepala ke arah bawah. Hingga kalau bagi yang suka bermain bola, saat menyundul bola, maka begitu bola ini kita sundul terus ke atas, kita merasakan kepala kita sedikit sakit karena kita mendapatkan gaya reaksi dari bola. Kemudian contoh yang kedua, kaca mobil menghantam serangga. Nah, jadi saat mobil bergerak ke sana, ke kanan, maka serangga ini juga akan memberikan gaya reaksi ke arah kiri kepada mobil, sehingga serangga memberikan gaya reaksi ke mobil. Oke. Yang ketiga adalah tangan memukul dinding. Nah, maka dinding akan memberikan gaya reaksi ke tangan. Oke, sekarang kenapa kalau kita memukul dinding malah tangan kita yang sakit, bukannya sedangkan dinding tidak apa-apa? Nah, padahal katanya gayanya sama antara gaya aksi dan di sini gaya reaksi. Nah, begini penjelasannya. Nah, gaya pada tangan di sini gaya aksinya sama dengan gaya reaksi. Ingat seperti hukum Newton yang kedua tadi, gaya itu adalah massa kali percepatan. Maka gaya reaksinya juga massa kali percepatan. Yang di sini adalah massa tangan, yang di sini massa dinding. Nah, karena dinding itu massanya lebih besar, maka otomatis percepatan dinding akan kecil, bahkan tidak ada atau terlihat seperti tidak ada karena dindingnya tidak bergerak karena massanya sangat besar. Sedangkan kalau dari gaya aksi tangan memukul dinding itu dengan kecepatan yang tinggi. Otomatis kalau kecepatan tinggi maka massanya lebih kecil dari massa dinding. Nah, karena massa dinding lebih besar daripada massa tangan, nah, sehingga tangan akan merasakan sakit. Ya, jadi kita ketahui juga bahwa hukum kedua Newton M kali A, kalau massanya besar maka percepatannya akan turun atau kecil. Sebaliknya kalau percepatannya besar, maka massanya akan kecil. Nah, jadi itu adalah tentang hukum ketiga Newton, aksi reaksi. Sekarang mari kita ulangi, kita flashback sejenak. Jadi hukum Newton terbagi menjadi 3, ke-1, ke-2, dan ke-3. Hukum Newton pertama itu berlaku bagi satu buah benda yang menerima banyak gaya dan gayanya sama dengan 0. Resultan gayanya sama dengan 0. Yang terjadi adalah kalau dia diam, tetap diam. Kalau dia bergerak, maka akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Sehingga atau
bisa dikatakan mempertahankan posisinya, sehingga bisa disebut juga dengan kelembaman atau kemalasan. Kemudian hukum Newton yang kedua, saat sebuah benda mendapatkan banyak gaya dan resultan gayanya tidak sama dengan 0. Kalau resultan benda tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dan mengalami percepatan dengan persamaan F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Sedangkan hukum ketiga Newton, ini bedanya. Kalau hukum ke-1 dan hukum kedua itu hanya satu benda, maka hukum ketiga adalah interaksi antara dua benda. Jadi kalau dua benda berinteraksi, sebuah benda memberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar dengan arah berlawanan. Baik anak-anakku semua, itu saja yang bisa Bapak sampaikan di video ketiga tentang hukum Newton ini. Semoga ada manfaatnya. Tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.